Ini Allahumma barik lana fiha wazidna minhu. Nah, itu minum. Allahumma barik lana fiha wazidna minhu. Diajarin Rasulullah. Ya, saya tahu dulu. Oh, jadi di situ minum susu ya? Susu. Berarti Masya Allah. biar nggak hanya sekedar minum, ada berkahnya. Ada Ya Allah, berkahnya. Berkahilah kami semuanya. Ada filosofinya juga kan. Ketika suami istri itu katakan bertengkar ya, terus kita itu profesinya jualan. Di jualan apapun, kalau misalkan itu dulu kita jualan bawang merah, itu selain nggak laku, bawang merah gampang busuk juga kan. Ada begitunya ya? Ada. Ini menarik ini. Percaya nggak percaya ini? Jadi pertengkaran tuh bikin produk itu jadi kurang bagus juga. Kurang bagus ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Shadaqallahul adzim. Kawan-kawan sekalian, podcast The Living Ayat di Quranic Insight for Entrepreneur. Hari ini saya kedatangan sepasang suami istri. Kembali lagi sepasang suami istri. Kalau kemarin sepasang suami istri di Duta Quran, Umi Rashid dan Abi Heru. Kali ini saya kedatangan sahabat yang nyambungnya lewat konseling zakat kemarin di Facebook dan akhirnya berlanjut. Rupanya punya usaha yang cukup menasional. Ini usahanya susu kambing luar biasa ya. Mari kita sambut dari desa kecil di ujung sana, Wonogiri, Mbak Khosi dan Mas Loso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah. Iya. Ini Mas Loso untuk pertama kalinya masuk podcast. Iya. Iya Mbak Khosi ya. Iya, anggap aja nih podcast ya. Podcast saya juga baru, jadi nggak usah terlalu tegang. Siap. Jadi juga nggak ada diedit, jadi santai aja kita. Oke, langsung saja dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Wonogiri, dari kota kecil, kok bisa? Itu kan kota kecil jauh dari Jabodetabek, jauh dari pusat, artisnya nggak ada di Wonogiri kan. Tapi kok bisa ini produknya dengar merata di seluruh Indonesia nih, cukup menggetarkan Nusantara. Sayang saya nggak boleh nyebut bisnis di sini ya. Saya nggak boleh nyebut penjualan. Gimana ceritanya Mas Loso? Ya, Bismillah, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Randy. Ya. Dan khususnya terima kasih juga untuk semua orang dari Mitra Bariklana, dari guru-guru kami dan seluruh Bariklana sahabat. Ya? Iya. Bariklana ya brandnya. Oke, Bariklana. Nah, itu karena atas izin Allah, wasilah mereka semuanya, Bariklana sampai di titik ini. Alhamdulillah. Dan ini bentuk pencapaian sekaligus rasa syukur yang mendalam. Ya. Cuman ya jangan sampai hanya di titik ini, barangkali nanti kita minta ilmunya Ustadz Randy dan seluruh guru-guru lah. Bagaimana ini kebermanfaatannya lebih lanjut dan bisa lebih banyak begitu. Ya, kalau boleh berbagi di titik pieces ya puluhan ribu ya di seluruh Indonesia ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, merata. Dan ini berarti brandnya GoMilk ini yang di belakang saya, kawan-kawan sekalian, ini saya ambil satu ya. Ini ya dari sini ya kekuatannya ini yang paling sejarah paling powerful. Iya, sejarah munculnya Bariklana dari GoMilk 2018. Dari GoMilk. Jadi ini susu kambing etawa plus herbal. Pertama di Indonesia. 2018 pelopor susu etawa pertama. 2018. Oh, berarti sebelum Covid ya? Iya. Sebelum Covid. Berarti waktu Covid gimana? Lancar atau malah sendat atau malah? Justru meledaknya GoMilk itu pada saat Covid, di mana semua orang butuh nutrisi untuk kesehatan. Nah, kita sampai telat-telat produksi. Iya. Waktu Covid itu? Iya, betul. Oh, karena orang butuh untuk ketahanan tubuh gitu-gitu ya? Betul. Jadi barokahnya malah di Covid ya? Iya. Covid itu kayak apa? Gimana Bunda? Covid itu banyak orang yang gulung tikar kan? Iya, tapi Masya Allah. Tahun itu malah kita bangkit gitu. Alhamdulillah. Iya, itu selalu the living ayat ya. Maksudnya inna ma'al usri yusron. Dalam kesulitan ada kemudahan. Ada orang yang kemudian rezekinya katanya sulit Covid, tapi beberapa kawan-kawan memang kayak yang pernah duduk di sini Mamain jualan frozen juga naiknya di Covid gitu ya. Berarti ini juga di Covid ya. Iya. Masya Allah. Bunda, kambing ini
Etawa ini sebetulnya dari segi produk apa yang bisa bikin kemudian ini diterima? Bahkan saya kemarin ini sorry saya harus bongkar di teman-teman di yang lagi nonton kan kemarin buka-bukaan laporan keuangan dikit. Repeat gitu ya. Maksudnya terjadi reputasi yang cukup baik gitu. Apa sih yang bikin orang kemudian kan susu ya cuma sekedar susu. Apa yang kemudian jadi kuat value-nya Kalau Bunda? menurut saya yang pertama itu jelas atas izin Allah. Ya, Yang kedua memang mitra-mitra kita yang luar biasa, total, loyal, yang mereka mau belajar. Dan alhamdulillah di antara mereka ada tenaga medis, ada dokter, ada bidan, ada orang-orang yang memang ahli, yang di situ sebagai edukator dari bisnis Bariklana ini gitu. Selain memang ditunjang oleh produk yang memang bagus, bagusnya di sini produk ini dijual dengan harga konsumen itu tidak terlalu tinggi, terjangkau. Harapannya semua kalangan bisa merasakan, bisa beli lagi produk ini gitu dengan HPP yang Gomil ini bagus loh kualitasnya. Tapi secara benefit dia sebetulnya ke stamina atau ke mana tuh Gomil ini produk ini? Di mana? Sebenarnya ini pertama ya orang punya mindset bahwa susu kambing itu pertama amis atau perengus begitu. Perengus. Nah di kita itu nggak amis dan nggak bau perengus. Sekaligus rasanya di kita itu memang benar-benar ya enak lah diterima oleh lidahnya orang Indonesia. Ya. Itu yang pertama menjadi poin. Terus yang kedua tadi harga kita tidak menguras kantong banget. Ada loh produk sebagus ini kok bisa terjangkau gitu. Yaitu karena kami punya komitmen ya tidak mengambil laba banyak. Iya. Terus yang ketiga itu benar-benar manfaat dari produk ini dirasakan langsung oleh konsumen yang. Apa tuh contohnya kalau misalnya di fisik? Iya. Malam hari minum sebelum tidur itu pagi harinya tubuh terasa enteng begitu. Iya. Terus anak-anak yang saat ini mohon maaf banyak sekali anak-anak yang nafsu makannya berkurang. Itu dengan minum konsumsi Gomil nafsu makannya bertambah. Masya Allah. Di kita herbalnya kan ada daun kelor, daun salam sama mengkudu. Daun kelor kandungan vitaminnya sesuai dengan riset sangat banyak. Di originalnya juga ada daun kelor ya? Semuanya udah ada ya. Tinggal nanti ada yang coklat, ada yang original gitu-gitu ya. Itu hanya untuk varian rasa biar ada yang tambah anak-anak jahe bosan. gitu ya. Betul. Selain itu khasiat yang langsung bisa dirasakan itu sehingga orang-orang yang sudah minum bisa dipastikan minum lagi. Orang yang awalnya nggak mau susu, ketika mencoba minum Gomil itu akhirnya mau. Dan itu rata-rata distributor saat ini mereka yang awalnya belum kenal susu atau benar-benar anti susu ya, itu minum Gomil terus mau. Selain itu tubuh jadi tambah sehat, jarang sakit. Banyak juga yang dijadikan orang tua itu sebagai obatnya anak-anak malah. Obat tapi rasanya enak ya. Saya baru menjumpai susu. Walaupun tidak bisa disebutkan obat ya. Iya, tidak boleh disebutkan obat. Nutrisi saja. Masya Allah. Oke, Mas, ini kan kita sudah bicara produk dia Nusantara. Saya tuh dengar dari kisah dari Mbak Khosi ini. Suami ini kayaknya orang susah banget dulu. Yang saya haru tuh dalam podcast kita ini ada kalimat-kalimat sampai alhamdulillah saya juga bahagia mendengarnya seorang istri yang sangat bangga ke suami itu karena perjuangannya. Saya mungkin buka foto yang didapatkan di saya ini yang paling dramatis ya. Ini tahun berapa nih? Anda muter Madu Mongso apa? Iya, Madu Mongso. Ini tahun 2018-an. Oh, 18-an. Jadi sebelum kita kenal bisnis atau kita menjalankan bisnis Bariklana ini, saya 2009 itu sebagai tenaga pendidik dan guru honorer. Ngajar juga, guru honorer. Oke, 2018 guru honorer. Berapa per bulan? 2010 sampai 2014. Guru honorer. Iya. Berapa Anda per bulan dapat gaji? 300.000. Di Wonogiri. Iya, 300.000. Dan 2013 kami menikah. 2013 menikah semester 6 waktu itu. Oh, semester 6. Oh, kampusnya kayak
Universitas Pendidikan itu ya sekarang ya, mungkin namanya sekarang STKIP ya. STKIP PGRI Ponorogo, boleh sebut lah. STKIP PGRI Ponorogo. Kan ini kampus negeri ya. Jadi kita boleh promo di sini. Mas Loso, 2018 nih masih ini di mana ini? Apa ini dindingnya bambu apa? Iya, ini bambu. Ini rumah kami. Dapur ya? Ya. Serius nih? Serius. Dapur. Jadi kalau enggak batu rumah Anda? Belum tembok, Belum tembok. Belum. 2018. Iya. Wonogiri. Kita itu habis jatuh loh, Kang. Jadi nikah terus jatuh, nyungsep, utangnya banyak. Kenapa tuh jatuh? Kuliah nggak selesai. Jatuh nyungsep itu karena utangnya banyak. Untuk kuliah ya? Ya, hutang untuk kuliah, untuk itu biaya mandiri. Loh kok diterima, Bu? Bunda saya belum cerita. Oh, belum cerita. Taunya saya pakai seragam. Iya. Pakai seragam sebagai guru kan. Nah, tepatnya 2014 itu saya beranikan diri resign dan resign dari sebuah institusi pendidikan. Iya. SD negeri atau SMP negeri. SMP negeri. Honorer di SMP negeri ngajar bahasa Inggris. Ngajar TIK sama seni tata boga, terus prakarya waktu itu. Bahasa Inggris belum. Walaupun sastra Inggris ya. Iya, belum, karena belum lulus. Terus muter-muter Madu Mongso ini 2018. Iya. Sama jualan bawang merah, bawang putih akhirnya setelah resign itu. Ini ya. Iya, keliling dari kampung ke kampung. Naik itu gerobak. branding kita berhasil juga sebenarnya 4 tahun jualan bawang merah, bawang putih. Nah, itu bisa alhamdulillah sedikit mengurangi hutang-hutang kami begitu. Ya. Nah, ketemu kemudian bisnis ini itu awalnya langsung ketemu Go Milk-nya atau apa dulu? Nah, setelah kita jalani bisnis ini 4 tahun, jualan bawang merah, bawang putih, itu ada titik di mana omset kami benar-benar turun, drastis. Terus kita akhirnya punya uang 3.500.000 itu kita pakai untuk belajar. Kenapa belajar apa tuh? Sekolah bisnis. Sekolah bisnis itu kenapa kok tiba-tiba pengen sekolah bisnis? Ya karena kita mentok nggak bisa mengoptimalkan bisnis lagi gitu. Berapa hari itu pelatihannya? 3 hari. 3 hari. Apa namanya? MBC, Muslim Business Coaching. Di mana? Wonogiri? Di Ponorogo. Di Ponorogo. Sama Ustadz Coach Fitra Jasa. Ini dia. FJS ya? Iya. Benar FJS. Halo, ini kawan juga nih, Masya Allah. Selama sesama dunia pemberdaya ikut MBC di FJS. Nah, 3 hari itu kita belum masuk ilmunya. Pokoknya pusing lah dapatnya. Pusing. Tapi setelahnya kita mencoba untuk mempraktekkan sedikit demi sedikit kok berhasil gitu. Seandainya kita belum ketemu FJS waktu itu, kita mungkin terjebak selamanya di jualan di pasar. Jadi pentingnya mindset ya. Betul. Ya, mindset kita diaduk-aduk di situ. Pentingnya punya pemikiran. Katanya ketemu link juga di sini berarti. Iya. Nah, di kelas ini juga awal mula ketemu orang yang pabrik yang ini Gomil. Akhirnya beliau mempercayakan untuk memasarkan lewat kami begitu. Jadi hadis silaturahim buka rezeki itu benar ya? Betul. Malah ketemu pabrik dan akhirnya jadi jalan keberkahan. Dengar-dengar juga tahun lalu Haji Furoda. Berapa Haji Furoda? Suami istri atau sempat bawa orang tua? Suami istri. Orang tua Haji plus. Orang tua Anda hajikan plus? Iya, sudah didaftarkan. Mudah-mudahan tahun depan ini bisa berangkat. Oh, tahun depan ini bisa berangkat. Berdua atau? Berdua. Kedua ibu. Kedua ibu. Oh, tinggal ibu dan ibu ya? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, jadi saya nggak usah jelasin ya penjualannya berapa ya. Dia hajinya Furoda soalnya. Oke. Tadi belajar, lalu kemudian ketemu link, jualan. Itu kan nggak semua orang jualan tiba-tiba bisa berhasil bangun jaringan gitu. Atau berhasil bangun network dengan cepat gitu. Ini apa nih kuncinya kalau boleh dibagi ke teman-teman muslim entrepreneur yang lagi nyimak gitu? Ya, yang pertama kata guru kita tidak ada bisnis besar tanpa jaringan. Lalu kedua kita bangun jaringan dengan niatnya sama. Kita pada waktu itu posisinya juga terpuruk. Teman-teman yang mengalami hal yang sama, ayo kita berjuang bareng. Dan rata-rata alhamdulillah mereka yang mau
Cuman banyak yang nolak juga, yang mau sekarang kehidupannya jauh lebih baik, bisa ya mencukupi kebutuhan keluarganya begitu. Dia silaturahim dari satu tempat, satu teman ke teman yang lain dan lain sebagainya. Itu terus kita juga mengandalkan kekuatan produk tadi, produknya benar-benar bagus, diterima oleh masyarakat, dan penjualan pun repeat order tinggi, sehingga membangun jaringan itu semacam kalau bahasa Jawanya gepok tular. Jadi dari mulut ke mulut. Betul dari mulut ke mulut ya, gepok tular tuh. Iya, dan rata-rata mereka yang jaringan itu terbentuk dari mereka yang konsumsi. Terus puas dengan produknya, manfaat khasiatnya, lalu mereka mau jadi resellernya atau mau ikut jualan ini juga dong gitu. Nah, itu kita bentuk ya namanya komunitas gitulah. Kecil-kecilan waktu itu ya baru dikit ya, Mas. Nah, semakin kesini semakin membesar karena kita fokus untuk ya kita maksimalin gitu. Ya, jadi kalau saya lihat dia pola penjualan ke distributor, agen gitu ya. Iya. Cuma yang menarik adalah distributor menciptakan distributor lagi gitu ya. Iya. Ya, jadi semuanya punya potensi sama untuk menjadi distributor. Jadi mendapatkan tanda petik hadiah dari pengkaderan atau hadiah dari pembinaan itu ketika seorang distributor membina agennya naik jadi distributor, dan terus kalau boleh tahu ada berapa distributor sekarang? Saat ini alhamdulillah distributor ada 260-an. 260-an ya. Itu yang aktif terdata ya. Iya. Masya Allah. Bunda, saya ke Bunda nih daripada Bunda diam-diam mulu nih. Ya. Bunda, ini kan bangun jaringan ini kan gini Bunda ya. Saya juga mungkin ini pertanyaan teman-teman juga yang lagi menyimak gitu. Jaringan ini kan orang lain. Dia bukan pemilik. Dia bisa jualan produk apa aja. Dia bisa berpindah ke lain hati dalam hitungan hari. Bener toh? Bener. Aku nggak peduli misalnya susu kambing, aku bisa nyari vendor susu kambing yang lain atau brand susu kambing yang lain gitu kan. Lalu kemudian menjual terus setiap bulan dan terus bertumbuh, bahkan membantu meluaskan jaringan. Ini kan nggak cuma sekedar sistem kan, nggak cuma sekedar pola. Bunda bisa berbagi nggak yang boleh dibagi ke teman-teman? Cara misalnya gitu yang Bunda rasakan tuh apa sih gitu ya, sampai kemudian orang tuh ke Bariklana, ke GoMilk ini kok nyaman gitu loh. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau dari saya pribadi mengamati apa ya, manusia itu punya hati ya. Iya. Mereka punya pilihan hidup di mana visi misinya sama. Sejauh apapun itu maka Allah akan mempertemukan dalam satu lane yang sama gitu. Kayak kita mungkin visi misinya sama kayak Kang Reddy. Tahun berapa kita kenal Kang Reddy, ada dalam bayangan kami kapan bisa ketemu dan belajar. Alhamdulillah Allah izinkan tahun ini kan. Nah, jadi sama teman-teman itu termasuk distributor itu juga kurang lebih kondisinya itu sama kayak kami. Jadi kan gitu. kalau bahasa hadisnya itu ar-ruhul mujannadah ya. Ruh yang sama itu akan berbaris sama. Iya. Nah, sekarang ruhnya apa? Gitu loh. Mari kita bedah nih. Memang Bariklana apa sih ruhnya? Gitu. Kalau dari segi saya sebagai perempuan menyimaknya itu sistem yang ada itu tidak ada penekanan. Oh, gimana maksudnya penekanan? Tidak ada target yang memang malah kita jadi harus jaringan melihat. itu enggak ditarget ya? Enggak. Iya. Pokoknya jualan gitu. Jualan, ini unik ya. ini. Kita fokusnya di jualan. Loh, unik ini. Kalau bisa jualan ya kita menghasilkan, kalau enggak ya kita belajar lagi gitu. Jadi enggak kamu kalau misalnya enggak mencapai ini turun diskon enggak? Enggak ada. Kamu kalau nggak mencapai ini bonusnya nggak keluar gitu kan, ada tuh konsep tutup poin di sales nggak ada. Kita nggak ada target, nggak ada tutup poin. Kami itu pengennya itu just reward no punishment. Itu just reward no punishment. Itu ini Aziz banget ini. Pengennya reward mulu no punishment. Mana Aziz sama Moyun? Sebenarnya surga dan neraka itu penting, ada kan? Surga untuk kebaikan ya. Supaya ada takut. Tapi kalau kita bisa berikan reward aja, kenapa harus ada punishment gitu dalam hidup ini? Karena nanti punishment itu biarlah Allah yang
di endingnya gitu. Dia nggak perform, akhirnya dia nggak tercapai. Ya otomatis penghasilannya kan juga nggak. Ya, itulah punishment buat mereka. Iya, gitu. Yang harus ditarget itu sebenarnya kita untuk terus nah ini menarik lagi gitu. Yang ditarget gitu. malah harusnya prinsipal ya. Iya, diri kita masing-masing gitu. Jadi sudut pandang Bariklana ini Mbak Khosi dan Mas Loso adalah ndak begitu mendesak jaringan, tapi yang didesak prinsipal diri sendiri gitu. Iya. Berbenah, menarik ya. Tapi dengan begitu apa nggak jaringan tiba-tiba jadi males-males gitu kan? Kan aku juga nggak ditarget, besok-besok juga bisa jualan. Alhamdulillah malah 20 besar, 50 besar itu mereka banyak yang fokus total di Bariklana tanpa sekitar kita. 20 distributor, nggak jualan yang lain gitu. Iya, 50-an ya. Kita juga mengizinkan seluruh distributor itu bisnisnya banyak. Bisnis banyak boleh, yang penting catatan kita halal. Dakwahnya ya halal, legal. Sesuai ya, syariah. Sesuai syariah lah gitu. Jadi Anda nggak ngelarang jaringan Anda yang dapat diskon gede ini mau jualan apa. Dan kita, boleh, nggak dibatasi. Nggak ada angin surga harus janji-janji kamu nanti bisa beli ini loh. Kamu nanti ikut saya bisa ini itu gitu. Tapi alhamdulillah waktu yang menjawab di antara mereka ada yang bisa daftar haji plus, ada yang bisa mengumrohkan keluarga, ada yang bisa punya rumah, ada yang bisa nyelesain sekolahnya anak-anak, ada yang anaknya berapa bisa sampai perguruan tinggi. Karena ini ya, karena produknya ini begitu oke. Ya misalnya satu box ini kan berapa gram ini? 200. Ini berapaan sih? Hargain user? Yuk kita bongkar 200 gram. Gak apa-apa, aku jadi seller. Halo teman-teman. Go milk enak loh. Ini go milk loh isinya loh, bro. Susu ini berapa sih Pak? 30.000. Iya, untuk Jawa, luar Jawa 35. Luar Jawa 35, 30. Tapi ini luar ongkir ya? Iya, di luar ongkir. Iya. Oh, karena ada kalau di luar Jawa ada ongkos-ongkos tertentu, ongkir, ada kan. Ya, ada mengkudu, Masya Allah. Ini kenapa sih namanya Allahumma barik lana fi ma razaqtana itu tah? Bukan. Kita pilih Bariklana itu kan Asmo Kinario Jopo kalau bahasa Jawa. Nama itu sebuah doa gitu lah. Bariklana kan juga doa. Kinario Jopo, Masya Allah. Bariklana itu kan doa. Sebenarnya ada doa minum susu dari ini Allahumma barik lana fiha wazidna minhu. Nah, itu minum. Allahumma barik lana fiha wazidna minhu. Diajarin Rasulullah. Ya, saya tahu dulunya. Oh, jadi di situ minum susu ya? Susu. Berarti Masya Allah. Biar nggak hanya sekedar minum, ada berkahnya. Ya Allah, berkahilah kami semuanya. Harapannya dari hulu sampai hilirnya juga berkahnya ya. Dari peternaknya, dari pabriknya, terus kita sebagai manajemennya kecipratan lah, pipanya. Terus distributornya juga sampai yang mengkonsumsi. Saya dengar pakai konsultan muamalah syariah ya. Kita bongkar aja nama ustadznya nih. Teman saya juga soalnya. Iya. Bersama siapa Ustadz kalau boleh tahu? Kemarin kita ikut Spasi. Iya. Spasi itu singkatan apa tah? Sekolah Pengusaha Syirkah. Sekolah Pengusaha Syirkah. Tapi di sana juga dibedah muamalahnya, muamalah sesuai syariahnya gimana gitu. Dan kita lanjut konsultasi 3 bulan. Bersama 3 bulan ya? Ustadz Firly. Bro Firly Syirkah men, hai. Yuk kita ketemu lagi ya, ini klienmu ini. Jadi dirapin semua akad-akad muamalah. Jadi insya Allah, Ustadz Firly ketat. Jadi insya Allah ini ya sudah rigid, udah menenangkan ya secara akad-akad ya. 3 bulan baru ketemu itu. 3 bulan diberesin ini itu satu persatu gitu ya kejaringannya, Masya Allah. Ini kepingin keberkahan dari hulu ke hilir. Jadi bukan cuma ngejaga. Kalau dana riba clear ya, nggak ada sama sekali ya. Alhamdulillah. Ini sadis ini. 2020 kita. Jadi 2017 tobat riba, selesai awal 2020. Ya, awal COVID 2020. Itu malah selesai. Ya, COVID itu selesai. Jadi malah ini tanpa dana riba, tanpa akad riba bisa besar ya. Berarti ini kalau misalnya paradigma teman-teman, kalau nggak pakai utang gimana bisa besar, itu terpatahkan ya. Iya, dan ini bisnis juga bisa tanpa modal. Bukan karena harus modal sekian juta untuk itu, enggak. Kita kalau bisa punya kemampuan fokus jualan tanpa modal pun bisa. Ya, menghubungi distributor terdekat, entah dia konsinyasi, entah dia TOP termin bayar di belakang atau seperti apa, itu beberapa distributor ya, Masya Allah tabarakallah.
Saya lanjut lagi. Jadi saya kembali lagi ke jaringan tadi. Jadi jaringan dibuat nyaman, Mbak. Tapi itu nggak bikin mereka jadi malas. Tidak. Kurang lebih ya begitu ya. Berarti ini kan juga mau nggak mau teruji pada produk dong ya. Karena kalau misalnya memang produk nggak kuat kan berpindah. Kesimpulan saya benar nggak itu? Betul. Jadi kita meskipun harga merakyat terjangkau, tapi kita tetap mengutamakan kualitas produknya bagus. Dan komitmen pabrik juga tidak akan mendowngrade, tapi berupaya untuk terus mengupgrade. Jadi gitu. Ngecek batch produksi terus-terusan dilakukan di Bariklana. Bahkan kita ada, misalkan kok ada kerusakan, ada ini, kita garansi kembali, Kang. Kita ganti. 100%? 100%. Pecah atau apa? Atau Ganti semua. Kemarin tuh kayak ada, misalkan kemasan original, sama pabrik keliru ngisi tuh, ngisinya strawberry. Pernah kan kejadian kayak gitu, namanya human error kan. Isi aja. Iya, udah. Nggak banyak sih. Diminum aja konsumen, nanti kita kirimin yang baru kayak gitu. Itu benar-benar service excellent yang memang dari pabrik, dari fasilitas manajemen. Kita juga dikasih sama Allah pabrik yang amanah, yang baik. Iya. Baik banget lah kita. Udah berapa tahun komunikasi dengan 5 tahun. Jadi sudah 5 tahun berjalan. 5 tahun. Iya. Tapi sama-sama amanah lah. Tapi 1 tahun ini yang cukup agresif ya. Distributor juga begitu gitu ya. Ini sudah merata seluruh Indonesia nggak? Atau ada daerah-daerah kosong? Siapa tahu. Ini teman-teman nanti, teman-teman nanti ada link di bawah ini, kontak ke Bariklana Pusat, dan juga di sini ada Instagramnya saya letakkan ya. WhatsApp juga saya letakkan ya. Mas Aziz tolong diingat-ingatin nih di bawah keterangan YouTube. Nanti kalau misalnya mau tanya-tanya bisa di description di YouTube. Mana daerah yang kosong? Daerah yang kosong masih banyak. Terutama kita baru berada di Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI sama Lampung. Jawa Timur itu kita masih kosong banyak. Jawa Timur kosong banyak. Sumatera juga masih banyak. Terus Kalimantan, Sulawesi, Papua juga belum ada. Kalimantan masih blank ya? Blank. Kalimantan Sulawesi udah ada. Ada tapi belum banyak, baru 1-2. Berarti kalau Sumatera baru di Lampungnya aja ya, belum merambah ke Pekanbaru, belum. Palembang, atas. Berarti ini kesempatan bagi teman-teman. Pekanbaru ada, Aceh baru 1 atau 2. Kemarin kita ngobrol kan, ini kalau mau jadi distributor harus daftar sama distributor terdekat atau jadi agen dulu gitu ya. Berarti jadi agen dulu. Iya, untuk memudahkan kita arahkan ke distributor terdekat. Jadi pusat tidak menerima mitra baru. Seluruh mitra yang daftar misalkan ke kami pun kita arahkan ke distributor terdekat. Misalnya dia di Kalimantan, terdekatnya di mana distributornya? Banjarmasin ada. Saya mau jadi agen, berarti dikirim dari Banjarmasin. Balikpapan ada, iya. Oh, Balikpapan ada. Iya. Oke, berarti kalau misalnya dia di Sumatera Pekanbaru, yang terdekat Jakarta kan ekspedisi dari Lampung lebih mahal daripada ekspedisi dari Jakarta. Kemana Anda nyuruh ke mitra itu? Kita terutama juga melihat leadernya itu, mereka ya satu bolehlah kita mereka juga loyal nggak sama Bariklana misalkan gitu. Jadi kalau ada agen yang mendaftar di Pekanbaru, Anda rekomendasi pada distributor yang memang total, yang memang bisa ngopeni lah. Iya, harapannya bukan hanya itu, agen yang daftar ini benar-benar terlayani gitu. Dan itu Anda udah punya datanya ya. Iya. Jadi ini seluruh Indonesia nerima, tapi nanti dilayani oleh distributor existing. Jadi nanti yang mengedukasi itu bukan hanya distributornya langsung, kita juga mengedukasi. Jadi double lah, begitu. Tapi ini jadi unik ya, maksudnya kan kalau prinsipal biasanya jualan sendiri, cari rekrutmen sendiri. Tapi Anda ini rada aneh dikit gitu. Kenapa? Ada agen, harusnya kan kalau belanja ke pusat, untung pusat lebih besar, kan logikanya begitu. Tapi Anda lempar-lempar ke jaringan, ini gimana sih? Kalau boleh tahu, apa sih visinya? Bunda deh. Udah gimana dah? Kalau dari kami sih, kenapa nggak jualan langsung? Pengen melihat mitra itu merasakan apa yang sudah kami rasakan gitu. Kalau untuk kami aja alhamdulillah insya Allah lebih dari cukup lah. Jadi lebih baik membesarkan mitra. Iya, mereka besar, mereka sejahtera, itu kebahagiaan kami gitu. Dan kalau udah terasa begitu kan, biar dampak dan benefit yang merasakan gitu ya. Iya. Karena visinya juga
itu ikut membangun ekonomi umat kan, membangun meskipun ya masih kecil banget kan ya, membangun ekonomi umat, hidup lebih sehat, kaya bermanfaat gitu. Jadi ekonomi umat hidup lebih sehat. Dan kalau Allah izinkan bisa jadi kaya, tapi kayanya yang bermanfaat. Gitu. Kayak Kang Wendy gitu. Ini amin. Ini nggak ada fotonya, cuma saya dengar ada masjid ya Bariklana ya. Sudah bangun masjid juga ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Alhamdulillah ya. 10 kali 16 meter di 10 kali 12. 10 kali 12 di Wonogiri. Di Wonogiri. Nah, saya nanti mudah-mudahan ada rezeki berkunjung. Amin. Yang menarik setiap subuh bagi beras ya. Ini supaya Nining tawadu nggak mau cerita, udah aneh aja yang bongkar. Setiap subuh tuh bagi beras ibadah subuh. Iya, sebenarnya kan ikut-ikutan itu berkah subuhnya ya, itu. Berkah subuh. Harusnya kan sarapan, misalkan, cuman kalau orang sarapan belum tentu sarapan itu dihabiskan dan lain sebagainya. Nah, kita kasih mentahnya ya dikit lah. Gitu. Tapi alhamdulillah selama masjid berapa apa mentahnya apa? Uang beras, atau beras berapa saja. Seper jamaah dapat? Setengah kilo. Setengah kilo di pack gitu ya, iya, setengah kilo, masya Allah. Jadi setiap mulai berdiri mulai itu dari diresmikan sampai sekarang alhamdulillah. Berapa tahun sudah masjidnya? Belum lama. Awal 2024 kemarin. Oh, Januari ini. Jadi, tapi kalau pembuatannya ya kurang lebih 1 tahun. Berarti setiap jamaah subuh dapat itu. Iya. Jadi sedekah pagi Anda lah ya. Ya, itu kita atasnamakan masjid, bukan dari kami. Masjid. Ya. Ya. Kami pun, saya pun termasuk juga itu karena beras di masjid kan banyak dapat doa gitu. Iya. Kayak Zam-Zam di Mekah lah. Iya, benar. Anda harus ambil supaya juga teman-teman duafa juga. Betul. Mas Loso aja ngambil. Saya aja ngambil gitu. Saya juga pakai. Itu dibagiin ke tangannya satu-satu atau mereka ngambil stok? Kita bagiin satu-satu karena setelah salam ya. Iya, setelah sholat itu sebelum kita juga ada aktivitas baca waqiah biar tidak tidur lagi sih sebenarnya. Iya. Termasuk keberkahan, dapat doa dari Nabi, keberkahan keberkahan di pagi hari. Bukhuriha. Iya, betul. Jadi selesai itu lalu kemudian habis selesai ngaji atau habis, sebelum ngaji. Sebelum ngaji udah dibagi, siapa tahu ada yang harus ada kerja segala macam. Berapa orang jamaah subuh, Mbak? Ya bisa sampai 50 konsisten. Bisa 60. Itu ibu-ibu laki-laki perempuan ya? Laki-laki perempuan. Ya Allah ya Rabbana. Dan itu tidak mengambil jamaah dari masjid yang lama, maksudnya masjid baru itu alhamdulillah Allah datangkan juga jamaah baru gitu. Baru sholat subuh dia. Yang awalnya ya aktif juga, aktif maghrib misa, ya. duhur asar itu juga aktif. Oh, ini 5 waktu aktif. Cuma amal sosialnya setiap pagi itu tadi ya. Iya, hanya di subuh. Setengah kilo, masya Allah tabarakallah. Ini kalau saya memang kawan-kawan sekalian tidak begitu diizinkan mengeksplor perjuangan dari mereka ini, tapi saya sekarang pengen masuk ke hal yang lebih non teknis ini. Saya dengar family man banget ya. Banget. Rumah gitu loh. Nggak pernah betah keluar kota. Pulang kangen anak. Jadi brother ini, Mas Loso ini kerja ya normal gitu aja, pagi, sore pulang atau gimana? Iya. Kan kalau entrepreneur kan meeting, ya kan? Desain atau apa atau jaringan, canvassing. Ini saya dengar dari Mbak katanya malah terlalu banyak di rumah Anda. Ya itu tadi, kita juga nggak ada target yang harus begini begitu. Selama kita nyaman, keluarga bahagia gitu. Jadi nggak ada target begini begitu ya, jualan. Anda nggak punya target tahunan? Target ya, ada kita sih, ada. Cuma nggak ngoyo, maksudnya nggak harus nggak gitu ya. Iya. Soalnya ketika mohon maaf dari rumah aja punya persoalan gitu, nggak akan selesai. Ketika di kantor pun juga tambah runyam gitu. Jadi minimal keluarga adem dulu, tenang dulu, pekerjaan yang lain insya Allah tambah beres. Jadi membereskan di pondasinya gitu ya. Iya. Ya saya ngerasa sekali teman-teman, saya nggak bohong ya, saya banyak ketemu couple ini saling sayang, saling memuji. Gitu ada filosofinya juga kan. Ketika gimana? Ketika suami istri itu katakan bertengkar ya, terus kita itu profesinya jualan. Di jualan apapun, kalau misalkan itu dulu kita jualan bawang merah, itu
selain nggak laku, bawang merah gampang busuk juga, Kang. Ada begitunya ya? Ada. Ini menarik ini. Percaya nggak percaya ini? Jadi pertengkaran tuh bikin produk itu jadi kurang bagus juga. Bagus ya. Energinya mungkin ya. Oh, berarti ini juga diajarkan ke jaringan ya, beresin rumah tangga. Iya, rumah tangga. Jadi utama, selain keluarga. diri kita beres terhadap diri sendiri, kita juga berusaha ngejelasin sama suami istri, couple planner misalkan, ya harus beres juga family mastery-nya. Lalu baru bisnis mastery-nya gitu. Masya Allah, tabarakallah. Iya, speechless aku. Ya, jadi berarti di jaringan itu yang saya bayangkan sudah jualan begini, lakukan ini, nggak ada kemudian harus sampai malam, harus sampai, nggak ada ya? Nggak ada. Canvassing, kamu harus buka apa, nggak ada ya? Nggak ada didorong-dorong gitu ya? Yang jelas saya yakin setiap orang itu sebenarnya punya target jumlah minimal yang harus dia miliki. Cuman kita jelaskan, ya kalau per bulan dia punya titik impian. Betul. Kalau per bulan minimal kamu penghasilannya 5 juta, maka kamu jualkan sekian. Nah, jualannya kemana saja? Terus berapa mitramu atau berapa calon konsumenmu, itu tinggal di apa itu? Konversikan. Dikonversikan. Jadi nuntunnya di situ. Iya, ternyata betul. dia cukupnya hanya 10 juta sebulan, sudah jualan dia titik cukup, ya sudah gitu ya. Dari Mas Loso ya hanya paling memotivasi untuk lebih mencapai, atau seperti apa? Atau ada dorongan supaya dia lebih perform? Ya ada sih, bagaimana dia tidak hanya bermanfaat untuk keluarganya, orang tuanya bagaimana, sudah dimuliakan apa belum, terus ya tadi sudah dihajikan atau sudah diumrohkan belum. Jadi misalkan. Setelah selesai di dirinya, diajak berpikir. Iya, untuk orang tua gimana, juga. Kemaslahatan, mungkin kerabat, keponakan, anak-anaknya seperti apa. Masya Allah, tabarakallah. Zakatnya juga. Iya, alhamdulillah kita juga ada edukasi zakatnya, bahwa mereka karena kita pengalaman itu besar, walau alam ya, entah ini real apa enggak, salah atau benar, ya dari berani zakat. Kang Randy pernah buat statement, kalau belum mencapai nisab, maka latihan dulu, kayak umroh, haji, manasik aja dulu. Dan kita praktek tahun 2018. Ada salah seorang yang bilang ke kami, kalau kamu pengen punya penghasilan 100 juta, Allah titipkan penghasilan 100 juta, ya berani gak zakat 2.500.000 itu. Nah, sebelum Allah memberikan, kita berani dulu zakat. Zakat kalau nggak diterima sebagai zakat, jatuhnya infak mustahil. Infak, nah itu. Soal diterima dan enggaknya kita nggak tahu lah. Tapi ya. Sudah punya targetan per bulan. Nah, akhirnya kita coba, ya Bismillah, lillahi ta'ala, kita zakat 2,5%. Tapi Allah izinkan, kayaknya sih, cuman kita nggak ngitung. Kayaknya tahun itu Allah titipkan lebih dari 100 juta untuk mencapai nisab kan. Pada akhirnya mencapai. Gitu. Dan kalaupun sudah memang mencapai nisab melewati, mau ditunaikan per bulan boleh juga kan, tercicil sebagai zakat mal. Masya Allah, tabarakallah. Dan tiap tahun alhamdulillah bisa naik 2 kali lipat dan seterusnya. Itu zakatnya itu memang bahasa Arab tuh artinya tumbuh. Zakatnya itu artinya tumbuh. Nah, saya kembali lagi ke jaringan. Cara ngedidik jaringan, oke lah kalau online sudah banyak yang tahu juga, nanti saya hadir juga ya di Zoom jaringan Anda. Tapi temu fisik dilakukan nggak sih? Sering. Canvassing? Sering. Yang sering kita lakukan justru ketemu dengan para distributor, para mitra. Itu pakai hari apa biasanya? Kan Family Man. Biasa hari pakai Ahad. Oh, Ahad. Hari Ahad jalan. Sabtu Ahad lah, iya. Jadi hampir Sabtu Ahad jalan. Iya. Untuk dijadwalkan gitu ya, Bunda? Iya, jadwalkan jauh hari. Biasanya yang bikin jadwal saya sama tim manajemen kayak gitu. Lihat kondisi juga. Tapi nampaknya memang area kalau ini Jawa Tengah tuh Jawa Tengah merambah Jawa Barat, DKI, Lampung gitu ya. Iya. Jadi timurnya belum, yang atasnya belum gitu ya. Madatnya gitu ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Kang Mas, ini mungkin ada jaringan yang juga nonton, ada kawan-kawan yang juga nonton. Saya ke Bunda dulu deh ya. Ini kan banyak teman-teman pengusaha UMKM yang juga nonton. Mungkin juga ada jaringan Anda Bariklana yang juga nonton. Ini kan jarang konferensi pers kan. Apa yang mau disampaikan, pesan-pesan buat teman-teman UMKM
3 poin, 2 poin, 1 poin monggo. Dari Bunda dulu, dari Mbak Khosi. Kalau dari saya, bismillah. Yang pertama, bisnis itu sebenarnya bukan tanggung jawab perempuan ya. Kan banyak sekali di sini pemain bisnis itu perempuan. Nah, banyak kan juga di antara mereka itu salah kaprah. Jadi kayak pemimpin gitu kalau mereka sudah berhasil gitu. Nah, posisikan ketika kita entah sudah berhasil atau belum, tetap pemimpin rumah tangga itu laki-laki gitu. Jadi kita tetap ada dalam batasan. Jangan sampai bisnisnya, usahanya itu menjadikan kita perempuan yang jadi tidak taat sama suami gitu. Jadi memimpin kebiasaan. Kaya gitu. Iya. Dan lagi dalam soal bisnis, saya selalu ingat pesan dari guru kami, salah satunya Coach Fitra ya. Untuk kita memulai sebuah ilmu itu, sebuah bisnis itu kita butuh keberanian. Jadi dalam bisnis itu harus berani ngambil resiko, berani mencoba. Terus ya, dalam menjalankannya, kan, iya, dalam menjalankannya itu butuh ilmu. Jadi ilmu bisa dicari dimanapun, internet sekarang banyak. Sorry, saya mundur sedikit, saya putus mundur sedikit. Kalau di organisasi Mbak sebagai apa? Kalau misalnya Mas Loso direktur atau? Hanya komisaris. Oh, dua-duanya komisaris? Saya direkturnya, beliau komisaris. Iya. Sebetulnya kalau misalnya yang pertama gedor jualan itu yang lentur siapa? Mbak atau? Bapak lah. Oh, jualan Mas Loso. Iya. Jadi peran Mbak nih membersamai. Di manajemen. Oh, malah di manajemen ya? Iya, maksudnya ketika koordinasi dengan anak-anak itu lebih luasnya istri sebenarnya. Membangun organisasi. Iya, berarti Mas Loso eksternal. Iya. Iya, Mas Loso lebih ke tim distributor, saya ke internalnya. Lanjut Mbak, tadi masalah mental mesti berani dan seterusnya. Lanjut Mbak. Ilmu. Ya, memang harus belajar ke orang yang sudah praktek. Itu lebih cepat dan lebih mudah. Kayak kami datang ke Kang Randy, mudah-mudahan nanti kecipratan berkah ilmunya ya Pak. Sorry, terkait sama ilmu saya pengen tanya, kan nggak semua mentor tuh lebih kaya dari Anda. Itu fakta loh. Banyak orang berilmu, dia punya ilmu, tapi misalnya dia nggak sukses atau mencapai omset, itu gimana Anda meletakkan hati gitu loh? Kalau dari prinsip kami selalu bilang, lihat apa yang disampaikan, bukan lihat siapa yang menyampaikan. Dan setiap tempat itu adalah sekolah, setiap orang adalah guru buat kami. Jadi Anda nggak, saya mau mencapai 100 miliar, saya harus berguru sama yang 100 miliar gitu? Enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Iya. Mendengar dari siapapun, selama manfaat, ada hikmahnya. Masya Allah. Dan itu nilai yang diyakini oleh Mbak Khosi. Lalu Mbak, ada lagi yang lain? Dan untuk melancarkan, membesarkan itu butuh mentor, guru. Melancarkan itu butuh berkah. Cari berkahnya di mana? Dari titik bisnis masing-masing. Usaha masing-masing kan usaha banyak, nggak hanya bisnis bariklana. Jualan pakaian, UMKM, produksi apa. Berkahnya itu di apa? Cari keridhaan dari keluarga, orang tua. Kalau dari kami merasakan lebih ke orang tua. Bapak ini terlalu memuliakan sekali ke ngerawat ibu ya, Pak? Sama Alhamdulillah. Mertua di Wonogiri juga? Jadi satu semua. Jadi kita yang merawat. Iya, alhamdulillah. Kadang ibu di Wonogiri, kadang enggak gitu, karena masih bebas. Ya. Masih sehat, bermobilisasi. Kalau yang ibu kandung saya, alhamdulillah sudah satu rumah dengan kami sejak 2022. Nah, ini menarik, satu rumah dengan mertua orang tua suami. Iya. Kamu nggak tegang dah? Enggak, santai, alhamdulillah. Akur. Alhamdulillahnya. Akur.com. Akur.com. Tidak ada perselisihan sedikit pun lah. Dan itu juga nikmat yang Allah turunkan pada kami. Istri sama ibu saya itu saling memahami dan bahkan kayak anak sendiri, anak kandung juga. Karena memang syariatnya anak laki-laki ngerawat ibu. Iya. Dan di alhamdulillah itu mungkin ya ini jalur rezeki Allah. Dengerin kamu. Jalur yang nonton ini. Jalur rezekinya ya, itu Mbak? Kayak bapak itu kalau misalkan ibu kenapa gitu, pasti kan yang diutamakan ibu. Bisnis serepot apapun ditinggal untuk mengutamakan ibu gitu. Misalkan contoh, contoh hal ya kan kita tinggal di kampung lah. Alhamdulillah ada
misalkan kalau panen ya, panen gabah, tahu gabah? Tahu. Ya. Panen. Nyelepke, itu nyelepke itu tahu nggak apa? Ngarit. Bukan. Ngebanting gabah supaya keluar dari bulurnya. Bukan. Nyelepke itu proses dari gabah ke beras. Itu harus dibawa ke mesin dulu. Itu bahasa Jawa. Penggilingan. Iya. Penggilingan gabah keluar jadi beras. Iya, tapi ibu misalkan minta tolong ke bapak ya berangkat meskipun kondisi bisnisnya lagi ada orang konsultasi, ada apa, ditinggal untuk melayani ibu itu. Dan alhamdulillah saya tidak pernah melarang dan tidak pernah ngerem bapak untuk melayani Owner ibu. susu kambing etawa nasional Gomil ngangkat gabah Mas. Ya udah biasa. Kita juga di biasa rumah ke sawah. ngarit. Iya, Masih ngarit. Iya. Atas Kita ada bakti orang tua ya. Iya, Atas karena bakti ibu ibu saya itu Lebih seneng. suka dengan peternakan, dengan nanam-nanam sayuran itu di samping Suka. masjid masih ada sisa tanah, kita buat itu tempat sayuran dan nanti kita buatkan peternakan ayam juga dikit-dikit untuk kegiatannya. Karena kita larang untuk kerja keras. Dulu dari beliau masih muda, masih itu sampai akhirnya sakit gara-gara radang sendi kan. Banyak Sakit kerja keras ya. kerja keras, bawa beban berat. Nah, sekarang sudah tidak diperbolehkan lagi untuk itulah. Ya yang bisa dia lakukan ringan-ringan, memberi makan ayam, kambing begitu. Jadi melihara itu kebahagiaan Itu orang tua. kebahagiaan Ya. beliau, Cari gitu. kebahagiaan, Iya. kebahagiaan itu. Betul. Kalau orang tua Bunda? Orang Ibunya tua Bunda? saya di Ponorogo, Di tapi Ponorogo. sering juga main di Wonogiri. Ini lagi di Wonogiri beliau Wonogiri Ponorogo berapa jam tah? 1 jam. 1 jam. Padahal Ponorogo udah Jatim ya. Jadi Iya. ada Beda tuh provinsi. Wonogiri Perbatasan. ujung perbatasannya. Iya. Tapi malah tidak menguasai Jawa Timur ya. belum. belum. Tapi daerah tempat saya Bismillah. alhamdulillah Ponorogo banyak. banyak. Iya, yang daerah Karena tempat daerah saya. tengah ya. Dekat Wonogiri, Masya Allah tabarakallah. Sekarang Bunda udah cukup? Cukup. Ada. Sekarang Kang Mas, saran buat para UMKM tadi Mbak kan sarannya kepada ibu-ibu muslimah planner nih. Nah mungkin untuk laki-laki kita UMKM pria, apa saran nasihat dari Mas Loso? Masya Allah tabarakallah. Ya. Ya, untuk yang belum memulai usaha, saya sarankan untuk berani mencoba berusaha. Bariklana bisa jadi jembatan. Masya Allah. Ini bisnis mudah, sesuai syariah, dan bisa tanpa modal pun selama kita ada skill. Jangan skill ngutang yang digedein, tapi bagaimana kita jualan. Semua aspek Itu bisnis bisa nelfon distributor, saya mau barang dulu, kan nggak kenal loh. Ya ada persyaratan. otomatis modal yang butuh dimiliki oleh seseorang pasti adalah kejujuran, ketulusan hati untuk mau memulai beneran apa enggak nih. Dulu yang kita lakukan adalah hanya modal jujur, kita amanah dan berusaha untuk tidak pernah menipu atau membohongi orang. Kalau kita sekali aja berbohong, ya pasti suatu saat kita akan pernah dibohongi kan, begitu. Hukum karma pasti berlaku gitu. Dan kalau setiap orang itu berusaha untuk selalu jujur dan amanah, dimanapun dan apapun itu bisa jadi modal. Ya, dipercaya ya. Kepercayaan itu modal. Dan usaha yang besar itu pasti dimulai dari yang kecil. Apalagi belum punya modal itu bukan alasan untuk tidak punya usaha, tidak punya pekerjaan atau tidak punya penghasilan. Justru selagi kita masih sehat, bahkan yang sakit pun itu bisa jadi asbab untuk punya usaha gara-gara sakitnya, bisa jadi. Yang kena asma terus akhirnya kenal Gomil dan bisa sembuh, itu bisa jadi oh ternyata ini Gomil bisa bagus dan oh saya tak jualan lah, gitu bisa jadi. Nah, terus terkhusus untuk bapak-bapak lah ya, kita sebagai kewajibannya yang mencari nafkah, ya wajib kita punya, selain kita punya pekerjaan, misalkan pekerjaan tetap atau saya dulu guru honorer, setelah itu banting setir menjadi pedagang, kalau bisa sebenarnya tidak usah resign, tapi saya juga punya usaha yang bisa punya sampingan. Nah, Bariklana bisa itu. Masya Allah. Jadi santai ya, maksudnya nyetok. Iya betul. Kan nggak basi juga barangnya. 2 tahun. Banyak Nyetok kok guru.
guru-guru, kepala sekolah itu banyak yang alhamdulillah terbantu ekonominya. Jadi apapun profesinya, pekerjaannya bisa kok sambil usaha, sambil dagang, sambil jualan gitu. Yang penting tidak malu juga. Mas Loso, tadi kan kalau misalnya mau pinjem barang dulu gitu-gitu kan harus verifikasi panjang dari distributor. Menjadi agen untuk pertama kali berapa investasi? Maksudnya minimal pembelian kepada distributor terdekat. Ya, kalau kita belum kuat jadi agen, minimal kita jadi reseller dulu lah. 300.000 itu bisa dapat banyak produk. Kita hanya cukup 13 pieces gomil itu bisa jadi reseller. Berapa diskon reseller itu? 20%. Jadi 300.000 udah dapat 20%. Iya. Kalau mau jadi agen lebih naik lagi? Kalau agen itu 3.500.000. 3.500.000. Itu udah bisa start ya? Artinya kan kalau di atasnya distributor kan Anda nggak bisa jadi distributor kalau nggak jualan dulu dari bawah kan? Iya, agen 3.500.000 itu dapat produknya 5 jutaan lah. Jadi ini sebetulnya cara balik lana juga ya. Artinya kalau jadi distributor kan saya lihat di mekanisme belanja 60 juta gitu ya misalnya. Artinya Anda nggak mengizinkan orang belanja besar-besar kalau dia nggak membuktikan jualan dulu. Bisa jualan 3,5 juta gitu. Jadi Anda tuh nggak pengen nerekam salesnya kan? Enggak. Ayo kamu 60 juta nggak ke situnya, tapi kamu bisa jualan 3,5 juta atau bahkan dari reseller 300.000 nanti naik jadi agen gitu ya? Iya. Harapannya yang namanya usaha kan bukan hanya ketika kita punya modal terus bisa buka bisnis A, B, C begitu kan enggak, tapi melihat pasarnya. Oh, ini produknya benar dibutuhkan pasar enggak sih? Benar-benar bagus enggak? Ketika itu dibutuhkan pasar, maka keberlanjutan atau keberlangsungan setelahnya kan makin lama, dan harapannya ini bisa menjadi bisnis yang abadan seumur hidup lah, selama masih ada manusianya, masih membutuhkan kesehatan gitu. Kalau agen membentuk reseller jadi agen juga, dia dapat wasilah ya? Dapat selisih laba aja. Oh, selisih laba ya? Selisih laba aja. Oh, selisih laba aja, bukan wasilah kayak di distributor gitu? Enggak. Oke. Ya Allah, ada lagi Mas Loso? Cukup insya Allah. Cukup insya Allah ya. Cukup. 50 menit kita udah ngobrol-ngobrol, Masya Allah nggak kerasa. Aman toh, tegang terus dari Masya Allah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di mana nih kameranya? Sana aja ya. Jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, The Living Ayat. Hari ini kita menemukan sosok ayat hidup, The Living Ayat. Ini memang konsep The Living Ayat ini kita menghadirkan orang-orang yang mengimplementasikan kehidupan. Tadi saya lihat ini kesederhanaan ya Mas ya, apa adanya ya. Kalau jujur amanah tuh sudah pakem kita pegang, maksudnya sudah banyak disampaikan, tetapi tidak menekan jaringan ya, berbisnis dengan ya kamu bisa jualan, ayo jualan gitu, kita bantu gitu, dan akhirnya bertumbuh. Ini manajemen unik ini. Jadi nggak pakai ditekan macam-macam, nggak pakai dipaksa, nggak pakai di force, tapi muncul dari dalam hati jaringan sendiri. Oke kawan-kawan sekalian, nanti kawan-kawan bisa search produknya, perusahaan jaringan namanya Bariklana dengan brand salah satunya adalah GoMilk, ada belasan produk yang lain. Semoga nanti teman-teman bisa bermitra dengan sahabat-sahabat di Bariklana. Terima kasih kawan-kawan sudah menyaksikan podcast ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Bungkus. Kita tunggu Mas Armi ya. Yuk ke situ yuk. Siap.